Loh saya tuh orangnya ngitung kan, dari kecil tuh diajarin ngitung. Nih, berapa? Bisa juga ada yang tahu? Yang kuning itu sih murah-murah lah. Lo bayangin kalau tiap hari, nggak mungkin kan? Kalau kita pakai terus sok beset mulai. Nah maksudnya saya ganti 2 hari sekali. Bayangin saya mikir mending beli susu yang anak. Ini teman-teman, ini teman sekolah saya semua. Inilah yang rekrut saya. Namanya Ronald Suwaksono, istrinya Vini Tanuwijaya. Saya kan ngomong ya, pada saat direkrut, saya udah married, saya bilang sama dia, kamu itu loh, ya, gak rabi-rabi mlaku. Guru sing pas, tak gojloki. Dolek sing opo? Kowe mau ganteng-ganteng wae. Gak usah pilih-pilih, mulai bongkeng. Aku bilang gitu. Teman-teman, saya tuh gojlok ini saudara saya. Teman-teman, ini agensi manajernya AIA. Sampai hari ini. Hari ini dia di Vietnam. Tapi dia nggak rekrut saya. Karena mungkin dia nggak tahu bisnis mungkin ya. Dia nggak tahu bisnis. Dia adalah MDRT. Namanya Dendi Cahyati. Dia di AIA. Dia MDRT. Tapi dia nggak ngembangin bisnis. Dia produser terus, jualan. Oke nggak oke. Tapi teman saya ini waktu itu masih unit manager. Cerita, keren mana teman-teman sama ini? Dia teman-teman nggak terang ya. Ganteng mana? Ini keren tuh teman-teman. Ini naik motor waktu reuni. Ini naiknya mobil. MDRT loh. Banyak mana duitnya? Tapi ini nggak rekrut saya. Orang lain sampai hari ini. Sampai hari ini saya berteman baik sama dia. Ya kan? Tingkat kata, nih orang ini digojlokin teman-teman satu semua ya, termasuk ini gojlokin karena paling culun. Ya, ini saya ini brewok nih teman-teman ini saudara saya. Saya waktu nggak tertarik, Lapor bro, kau kurang kerja warga, kerja sebagai asuransi. Padahal saya tahu asuransi duitnya banyak, tapi saya lihat, tapi dipikir-pikir balik itu orang loh, cek soro gitu. Nek papa aku enak sih, bisa kepala cabang. Lalu kamu dari nol, kira-kira apa? Sorong kan? Waktu itu pikiran saya begitu teman-teman. Padahal saya tinggalnya 2 juta. Wes tak ulang lagi, 2 juta 100 ya orang Surabaya. Teman-teman hitung ya, 2.100.000 bagian 30 berapa? 70. Teman-teman kira-kira kita kerja itu berapa jam sih? 8. Saya istirahat deh, sampai lembur deh 10 kan? Bagian sejam dibayar berapa? Saya mikir, anak saya ada, istri saya makan 1 piring berapa? Makan 1 piring berarti kalau saya 1, 2, 3, 4 orang nunggu berapa jam saya baru makan? Lama gitu teman-teman. Singkat kata, itu pun saya sombong, nggak mau nurunan bro. Kon kok kurang kerjaan aja, mongkor sini pas sepeda motor, nyekwa, jogrung. Aku saya berpikir tater, kon sih nemen saya awal kerjaan. Saya bilang gak masuk akal, tapi ini orang nggak pantang menyerah. Dia telepon saya, selang setahun, hampir setahun lah dia telepon saya, dia ajak ketemu saya kaget. Penampilannya sudah mulai klimis. Titit, aku kaget kan, bro, kamu sih jalan bro, jalan, sini orang, kerja kayak kamu punya apa? Saya itu menyerahkan diri. Dia cerita, kerjanya gini dulu. Orang ini kan polos ya. Boleh tanya sama istri saya, orang ini polos banget. Saya itu malah sering gojlokin dia. Tapi hari ini saya belajar banyak. Buat dia kasih plus ya buat itu saya. Dia cuma cerita begini, bro, kerjanya itu cuma begini toh, bantu orang buka tabungan. Menurut kamu bro, setiap orang kerja itu pasti tujuannya dapat apa? Income. Cerita apa teman-teman? Pali. Ceritanya Pak Pali itu sakti, mati hidup, kena tembak, barang mati hidup lagi. Dia cerita Pak Pali. Teman-teman, dia cuma bilang begini, bro, cerita kayak begini doang berapa lama? Ya 10 menit. 1 hari mampu cerita berapa orang?
Duh dia itu orang kita dengan muka polos di KFC. Cerita berapa orang dulu? Kayak misalnya kita, yuk banyak. Bisa nggak kamu sambil dengan kamu kerja? Cobaan dulu 4 bulan kan nek gak ada hasil tinggal. Password itu teman-teman sampai sekarang itu terngiang. Cobaan dulu 4 bulan. Nek 4 bulan kamu gak dapat apa-apa, kamu tinggal. Teman-teman, luar biasanya. Saya terakhir itu nyetuk begini. Aku mobil ini cocok rental ini. Ya, mikir ini jahat ya. Oh cocok juga rental karena rental mobil Pak. Tak kasih tahu. Habis itu gini ya bro ya. Saya tuh takut jatuh untuk kesekian kalinya. Kamu join ini berapa lama? Sekarang kamu berapa? Ya UN. Boleh nggak kamu kasih tunjuk ke aku? Aku nek kamu kasih tunjuk ke aku dan hasilnya bagus, kaki, kepala, tangan, badanku semua tak taruh di sini. Teman-teman, luar biasanya dia kasih tunjuk. Income-nya berapa seorang juga menurut teman-teman? 18 juta tunjukin. Jelek. Teman-teman, mata saya langsung melek. Bayangin, income 2.100.000 disodori melek. Oke bro, aku join. Teman-teman, kita memutuskan untuk full time di Prudential. Nah, teman-teman, untuk sesi di Prudential, teman-teman, istri saya nggak mau kalau disuruh diem, teman-teman. Dia bilang, aku nggak mau makan gaji buta. Ya, saya kepingin sharing. Karena tiba-tiba bilang sama Mbak Cita, kaki saya udah gatel loh, pengen sharing. Kasih dong kesempatan buat saya. Ya, kasih aplaus buat istri saya, teman-teman ya. Oke, selamat pagi. Apa kabar? Ada suksesnya juga ya. Ini saya langsung di Prudential, pakai background lagi. Langsung aja yang dari Prudential ya teman-teman ya. Soalnya udah malam ya. Tadi suami saya jelasin kita dapat undangan dari Ronald, leader saya. Waktu itu diajak langsung ke MRT. Hari Sabtu ya, hari Sabtu diajak, saya datang sama suami. Saya duduk di pojok, ditaruh di depan sama Ronald, sengaja ditaruh di depan biar paham gitu kan ya. Setelah dijelasin kita lihat bos, kalau di sini mungkin BOP ya. Setelah itu saya tambah bingung teman-teman jujur. 4 tahun 100 juta, waduh. Saya mikirnya, aduh bocok ini 4 tahun 100 juta, teman apa nggak bilang gitu. Saya nggak mudeng sama sekali teman-teman, soalnya saya kan lama di MLM ya, bisnis di MLM lama banget ya kan. Di situ kita belanja 30 juta, cuma keluar bonusnya 3 juta tok. Nah apalagi ini 4 tahun 100 juta, saya diam aja, nggak dijelasin apa itu, nggak sama sekali. Terus Ronald jelasin lagi ke kita, singkat kata kita oke lanjutin, kita coba-coba dulu. Saya mikirnya gitu teman-teman, tak coba dulu aja. Oke, saya sama suami jalanin teman-teman, saya ikut Fasta, KAJI, semua udah klik di bulan Mei 2015 ya kan. Mei 2015 oke, kita join. Ternyata kita coba teman-teman, kita coba dalam waktu kurang lebih 2 bulan itu benar-benar ada income-nya. Kita dapat kurang lebih waktu itu di angka 6 juta per bulan. Nah, saya mikirnya gini, oh berarti bener ya, bener banget ini bisnis ada uangnya. Saya mikirnya kayak gitu. Oke lah, tapi ternyata luar biasa sekali. Saya langsung ditemuin sama Ko Martin, ibarat baby itu langsung disuapin nasi kita teman-teman, langsung dijelasin bisnisnya, bla bla bla. Dulu kan SAM ya kan, GSAM sampai ada AM di bawahnya, SAM di bawahnya gitu kan, dijelasin sama Ko Martin waktu itu. Saya mikir sama suami, wah ini waktunya udah mepet banget, saya bilang kayak gitu kan. Kita join bulan 5, waktu itu ketemu Ko Martin, ya langsung ditemuin sih, kurang lebih 1 minggu waktu itu ditemuin. Berarti kan dalam waktu 7 bulan saya harus kejar UM. Saya bilang gini, nah lah aku lo bingung, siapa yang mau tak rekrut. Jujur teman-teman, sampai hari ini teman-teman suami saya di farmasi gak ada yang join. Nah orang farmasi itu biasa. Maksudnya gini, kalau Pak Jasper bilang itu SMS, sudah miskin sombong gitu. Terus, nah memang kayak gini ya, kalau dipikir ya, mereka income pas-pasan. Tapi kalau disuruh join alasannya, oh kenapa kok bisnis gak jelas gitu kan ya. Kayak kekurangan kerjaan aja, ya nggak apa-apa, mungkin mereka nggak tahu gitu kan ya kalau
uang gitu kan. Nah waktu itu saya juga bingung sama suami mau rekrut siapa gitu kan ya. Dari keluarga di Jombang anti banget sama asuransi. Setiap saya bilang ke keluarga haram. Aduh saya bingung kalau udah kena kata haram gitu ya. Percuma, jelasin juga percuma. Nah waktu itu singkat kata kita sabar agent karena kita udah yakin dari awal kita bakal promosi teman-teman. Apa yang kita yakini, apa yang kita imani, apa yang dominan di pikiran kita itu bakal jadi kenyataan gitu teman-teman ternyata. Nah waktu itu pertama kali nasabah yang saya prospek itu ada salah satu teman MLM ke rumah, ya kan? Tak jelasin waktu itu saya agent 2 hari, saya ingat lagi ya, agent 2 hari, saya jelasin rekening Pak Ali. Di bulan kedua kalau terjadi sakit DB apa tipes, habis 9 juta di cover, nabungnya berapa 350. Terus teman saya bilang gini, Mia kamu sih genah, kan jadi no perusahaan, no pengen nabung terus saya ketelur 9 juta, duit itu kondiku. Saya bingung jawabnya, agent 2 hari ya kan? Iya ya bener juga ya. Saya tak tahu masih hati-hati loh, hati-hati kan itu. Oh iya iya bener juga sih. Kalau dipikir bener ya, nabung 350 dulu kan tahun 2015 masih bisa 350 ya. Nabung 350 di cover 9 juta. Bener juga ya perusahaan apa ya? Hati-hati loh kamu itu cocok duit muter-muter gitu loh. Nanti orang-orang nyariin kamu. Oh iya ya. Aduh ya apa ya? Saya bilang gitu teman-teman cupu ya, nggak tahu. Terus akhirnya saya sampai waktu itu tanya sama suami, tanya leader saya dikasih tahu jawabannya ternyata seperti ini. Oh ya wes. Tak temu lagi orangnya udah nggak mau. Wes enggak lah. Wes nggak percaya katanya gitu kan ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi waktu itu saya nggak patah semangat. Kita coba waktu anak saya sakit. Nah di sini anak saya sakit. Kadang Tuhan itu memberikan sesuatu buat kita, ibarat kata rezeki buat kita itu tidak harus melalui bungkus yang indah. Nah, lewat anak saya sakit, waktu itu saya iseng-iseng sama mbaknya yang bagian apoteker, saya bilang, Mbak, saya boleh minta kertas sama pinjem pulpen nggak? Mbak, saya bilang kayak gitu teman-teman. Terus dikasih kan ya, dikasih. Saya presentasi, Mbak, saya minta waktunya dong, saya presentasi di situ teman-teman, tak jelasin bla 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 bla. Terus dia tanya, ini apa Mbak? Prudential. Wah, aku tuh naik Prudential, wis banyak orang Prudential kesini, dia bilang kayak gitu. Udah nggak apa-apa Mbak, ini aku cuma survei aja, tak buatin data contohnya, tak bilang kayak gitu, ambil nggak masalah, tak bilang gitu kan ya. Itu pertama kali nasabah. Terus dikasih tuh datanya dalam waktu 3 hari, namanya agent baru ya. Kalau yang di full up pasti satu-satu itu aja gitu kan ya. Akhirnya 3 hari saya ke sana, kata mbaknya enggak, nanti dulu katanya gitu. Oke, singkat kata saya minta referensi, waktu itu dikenali sama temannya. Bermulai dari 1 orang itu sampai akhirnya kita tembus kurang lebih 30 case dari 1 orang itu. Nah di situ saya baru merasakan bahwa ternyata ada income-nya ya 6 juta waktu itu. Oke, dipanggil sama Ronald, disuruh untuk promosi unit manager di tahun 2016 ya kan. Kita join 2016, berarti promosi kan tahun 2016. Saya dijelasin, saya mikirnya gini, waduh siapa yang direkrut ini ya, saya mikirnya gitu. Kalau nasabah mungkin bisa saya kanvasin, tapi kalau agent nggak mungkin. Saya pikirannya dulu kayak gitu teman-teman. Kalau agent kanvasinnya opo gitu kan ya, kan lucu gitu loh. Terus dari teman-teman juga nggak mungkin banget, dari teman suami nggak mungkin. Udah, tapi kita yakin, maksudnya kita imani ya. Setelah itu saya ngantar anak saya itu protes. Mama kok kerja terus sih Ma? Karena kita waktu itu teman-teman jujur mulai dari minus banget karena kebutuhan anak tetap ada ya kan, tapi kita nekat ambil babysitter malah. Saya bilang sama mama, aku ambil babysitter buat jaga anak, aku mau kerja full time di sini, saya bilang kayak gitu. Bener tak kata mama saya gitu? Iya Ma. Udah pokoknya saya mau jalanin aja, saya bilang kayak gitu. Saya yakin pasti saya bisa, saya bilang kayak gitu kan sama mama. Oke, kita ambil babysitter. Selang 2 bulan ya Ryan, kita nemuin 1 agent, pertama kali agent saya. Agent saya itu waktu anak saya minta jalan-jalan di salah satu di Jombang itu ada namanya Bimat, itu ada tempat permainan anak di atas. Nah waktu itu anak saya kan lagi main. Ya di sini tuh ada kayak orang berapa ya, orang 5 kurang lebih lagi ngumpul-ngumpul gitu, gambar pentol-pentol gitu kan ya. Saya pikirnya apa? MLM gitu. Nah dasarnya agent kan mulai tidak bisa diem gitu. Saya bilang gini, MLM ya, aku bilang gitu langsung teman-teman kepo ya kan, MLM ya, bukan insurance katanya gitu kan ya. Nah insurance,
Oh iya, sini mbak join katanya gitu. Enggak, saya udah di insurance juga kok. Di mana mbak? Di Prudential. Saya bilang kayak gitu. Ini bukan Prudential mbak katanya gitu. Ini loh teman-teman yang merah-merah duduk-duduk gitu loh, Generali. Nah, terus dia bilang sini mbak, duduk di sini mbak katanya gitu kan ya. Oh ini aja, enggak mas. Aku ngindarin teman-teman. Tapi yang buat saya tertarik duduk di situ akhirnya dia bilang kayak gini. Ini orang Prudential mbak. Ini orang Prudential, ini orang Prudential, dan ini orang Prudential. Wow, saya tambah bingung, ya kan? Akhirnya saya itu kan penasaran toh, agensi baru 2 bulan, dibilangin kayak gitu. Kenapa kok orang Prudential mau diprospek sama orang Generali gitu kan ya? Saya penasaran, tak tarik kursiku teman-teman. Saya duduk di situ, saya lihat, saya cuma nggak ngomong A, nggak ngomong B. Terakhir saya tepuk pundak salah satu yang di situ tadi ya. Saya bilang, kamu nggak di kendaraan yang tepat, kenapa kamu kok pindah? Karena saya udah merasakan income-nya toh. Kenapa kamu kok pindah? Saya bilang kayak gitu, kamu belum tentu sukses loh di sini. Cek baru teman-teman, tapi saya udah yakin Prudential yang the best ya kan. Saya tepuk itu pundaknya, terus dia langsung berdiri kan ya. Ya mungkin itu tadi dihipnotis, terus tak tepuk dia sadar kan ya. Terus dia bilang gini, mbak tunggu bentar mbak, tak panggilin suamiku katanya gitu. Oke nggak apa-apa, tak tunggu di sini. Nah saya kan lagi main nih. Oke, tak tunggu. Ternyata suaminya itu kerja di salah satu bank muamalat. Dia sebagai kepala cabang di situ. Selisih 3 ruko dari tempat anak saya main itu, suaminya datang, ya kan? Suaminya datang. Terus kenalan saya, dia bilang, mbak di Prudential mana? Dia tanya kayak gitu. Aku juga ex Prudential soalnya. Sampai di terminate aku nggak dapat nasabah, dia bilang kayak gitu. Padahal saya di bank achieve-nya banyak banget. Tapi di Prudential satu nasabah aja saya nggak dapat mbak, dia bilang kayak gitu kan ya. Terus saya bilang gini, oh saya di Surabaya, saya bilang gitu teman-teman. Terus dia bilang gini, oh Surabaya ya, kok kenapa nggak di Jombang mbak? Enggak, saya kan di bisnisnya. Saya bilang gitu, saya di bisnisnya. Mungkin masnya dulu agent ya, saya bilang gitu. Padahal sama ya. Padahal sama, cuma kita jualnya gitu loh ya. Jadi ya boleh banyak agent tapi kita jadi yang lebih berbeda gitu kan ya. Saya bilang, saya di bisnisnya mas, saya nggak di agentnya. Oh gitu ya, apa mbak bedanya? Beda banget lah, agent sama bisnis beda. Saya bilang kayak gitu teman-teman. Terus dia bilang gini, oh gitu ya, caranya gimana mbak? Udah gini aja, kan leader saya selalu bilang, kita nggak boleh, ini bisa dipakai di sana ya teman-teman ya. Leader teman-teman yang paling benar ya kan. Leader saya cuma bilang gini, cukup diundang aja. Nanti di sana kan ada yang bagian bos itu BOP. Nah yang bagian BOP di sana kan Ci Irin, Coach Steven gitu kan ya. Leader saya nggak boleh kita ngebosin di situ tuh nggak boleh. Katanya gini, bos Miko emang lo apit atau Coach Steven gitu. Akhirnya kita cuma ngundang aja. Saya bilang gini, nanti datangmu hari Sabtu. Kalau memang kamu mau join ya join all ya toh. Kalau memang enggak ya nggak apa-apa. Saya bilang kayak gitu. Saya cuma ngomong itu aja. Akhirnya dia bilang, oke mbak, nanti aku lihat hari Sabtu di mana di Surabaya bareng sama saya aja. Saya bilang kayak gitu. Kita berangkat dari Jombang waktu itu hari Sabtu jam 5:30 ya kita berangkat. Sampai kantor saya kenalkan sama leader saya ikutkan kelas bos waktu itu. Kelas bos lanjut SHM. SHM itu kayak kelas sesi motivasi ya kan. Terus di sana dia tak tanyain gimana. Beda mbak, beda banget dia bilang kayak gitu kan ya. Terus gimana? Yes, tak coba mbak, tak coba ya, gitu. Akhirnya dia join teman-teman, dalam waktu 2 bulan dia memutuskan untuk full time. Itu kepala cabang Bank Muamalat. Oke, dia join. Nah, itu salah satu unit manajer saya hari ini. Terus yang kedua itu rekrutan saya kedua itu bidan. Yang naik, ya ini bidan. Ini dulu downline saya waktu di MLM. Ya kan, dia main ke rumah ceritanya cari barang ya kan. Wis gak dodol apa, gak dodol Pruden, gak dodol apa, Oriflame, dodolan asuransi gitu kan ya. Oke, singkat kata cerita, terus dia mau join. Nah, waktu itu kan kita kan cuma waktu 7 bulan. Jadi saya bagi tugas, saya yang di Jombang, suami yang Surabaya. Saya nemenin dia teman-teman, nemenin rekrut, ya kan, nemenin cari nasabah. Waktu itu kan kita kan persyaratannya untuk agent kan 36 juta API ya. Oke, saya nemenin, masih naik motor teman-teman dulu. Saya bilang gini sama dia, tak temenin kemana? Saya bilang gitu. Deket kok mbak, bilangnya kayak gitu ya. Oke, naik motor. Loh, kok ini jalannya kok tambah putus-putus gini? Saya
Saya bilang, iya mbak, ini ngelewatin sungai katanya gitu kan ya. Tapi teman-teman saya di situ mengimani loh. Saya masih agent, saya udah foto ayana tak buat sandiapan. Saya bilang kayak gitu loh teman-teman. Luar biasa ya, ternyata Prudential luar biasa loh mewujudkan. Ini ada salah satu sandiapan saya. Saya bilang gini, wah, ini gak apa-apa deh, ini nanti tenggelam ya apa, aku pengen cair ya, aku bilang gitu. Terus kata dia, gak apa-apa. Terus udah nyebrang itu, ini mana lagi, sampai mana? Akhirnya teman-teman, dia kesasar ternyata. Kesasarnya tuh hampir Mojokerto. Waduh, balik enggak karu-karuan, adonnya sampai pelosok sampai mana-mana. Terus nggak apa-apa. Akhirnya alhamdulillah dia nutup 36 juta API. Berarti kan kurang 2 ya teman-teman ya. Terus yang satu lagi itu Wahyu. Ya Wahyu itu ceritanya gini teman-teman. Sesuai namanya Wahyu ya. Itu dikirim nama Tuhan ya kan. Saya tuh waktu itu bingung, janjian sama nasabah, ketemunya jam 10. Saya bingung mau kemana gitu loh. Saya muter-muter aja naik motor di Jombang itu, mau kemana ini ya. Saya berhenti di masjid teman-teman. Saya sholat di situ, saya sholat duha jam 9. Saya duduk-duduk, ada mbak-mbak cantik banget duduk-duduk di samping saya. Saya bilang gini, loh mbak kerja di mana? Saya bilang kayak gitu, di bank ya? Iya, dia bilang gitu. Singkat kata saya tukar-tukar nomor telepon sama dia, saya ajak janji ketemu. Kita ketemuan di KFC. Dia bawa teman. Yang kerekrut malah temennya. Dia nggak mau. Ya kata dia susah kerja di Prudential, bla 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 bla, asuransi nggak jelas lah apa, terserah ya. Temennya yang kerekrut. Oke. Nah waktu itu jam 6 ya Pak ya. Jam 6 itu saya dapat telepon dari mama. Kok ininya mana Bu? Nextnya mana? Nextnya yang kanan ini. Oh ya. Nah ini mau saya mau cerita sedikit teman-teman ya. Sebenarnya manusia itu sukses bukan karena bisa atau tidak, tapi dia mau atau tidak, mau melakukan atau tidak, mau melakukan lebih atau tidak untuk Prudential. Gak ada alasan meskipun part time, yang penting full heart, ya kan? Full time buat apa kalau nggak full heart, betul nggak? Nah, kebanyakan dari kita kalau rekrut agent, aduh aku nggak iso, itu passionku, kayak gitu kan ya. Tapi sebenarnya dia mau nggak melakukan lebih untuk Prudential, kalau dia mau dia pasti sukses kok. Nah ini sedikit perjalanan saya waktu menuju ke UM, ini saya didaftarin leader saya Aum Kelas teman-teman. Aum Kelas itu kalau di MRT itu kayak ibarat kata kalau sekarang itu kelas Pro ADD ya. Pro AD itu, PADD. Nah di kelas ini memang khusus calon UM. Waktu itu saya langsung dimasukin situ sama leader saya nggak tahu A, nggak tahu B, langsung diikutin aja pokoknya. Waktu itu saya masih naik motor, kan suami saya udah full time, mobil udah dibalikin. Ada mobil keluarga kan nggak mungkin saya pakai terus kan ya. Saya naik motor. Kelas ini masuknya jam 8:30 pagi. Saya harus berangkat dari Jombang jam 5:30, ya kan? Saya naik motor teman-teman. Berhubung pagi saya mikirnya apa? Si pagi wis gak usah maskeran, gak panas, saya mikirnya kayak gitu. Ya memang matahari gak mengganggu saya, tapi asapnya bis, asapnya apa namanya, truk itu ganggu banget kan ya. Saya naik motor, brum, bis ya kan, brum, apa namanya, truk. Sampai kantor itu, dia kan cepat-cepat prospek yang di daerah Surabaya, saya cepat-cepat masuk kelas, takut ketinggalan. Tapi saya ada kebiasaan, setiap saya datang ke kantor, saya selalu ke kamar mandi. Saya lihat teman-teman kayak orang perang gitu loh, sini hitam, saya mikir, aduh ya Tuhan, saya marah masuk, kamu tetap kayak gini, gak bener ngomong, tadi aku kalau langsung masuk kelas kan aku malu, aku bilang gitu. Nah kamu langsung lari aja katanya gitu, lucu banget, tapi waktu itu jengkel ya. Terus saya gini, apa harga yang harus kita bayar waktu itu ya gak apa-apa, paling cuma PP naik motor gitu aja teman-teman ya. Pernah juga dari mana? Bung Rase sampai ke kantor itu nggak pakai helm, dilewatin jalan tikus-tikus gitu. Aduh ya ampun, terus nggak apa-apa lah. Maksudnya sekarang buat cerita itu lucu, tapi dulu itu ya agak-agak jengkel. Nah ini saya didaftarin leader saya, kelas Aum Kelas, ya alhamdulillah kita masuk top 10 waktu itu. Nah ini teman-teman yang saya mau cerita sedikit tadi, Wahyu yang Pak rekrut di KFC, saya dapat dia, ya kan, dapat dia. Anak saya sampai patah tulang. Nah, waktu itu gini teman-teman, saya kan ngobrol ya, HP kan biasa tak silent.
Setelah ngobrol sama dia, saya lihat HP 25 panggilan tak terjawab. Mama, tumben mamaku kangen ya kan. Saya telepon, halo Ma, kamu di mana? Ya di Jombang, pulang mau katanya gitu. Kenapa? Keke jatuh. Saya nggak ngomong sama suami waktu itu. Soalnya saya tahu dia kalau saya ngomongin pasti langsung bingung kan ya. Saya sengaja nggak ngomong waktu itu. Terus singkat kata, saya bilang sama suami, Pak, ayo pulang. Kenapa? Wis saya pulang. Cuma nggak pakai alasan. Ayo pulang, saya bilang gitu. Dia kan kalau naik motor itu kan sukanya ini teman-teman, menikmati pemandangan desa gitu ya. Kita pelan-pelan menikmati bis, menikmati udara bis gitu kan ya. Pelan banget saya bilang. Aduh, tak omongin nanti ngebut saya gitu kan ya. Biar aja. Tapi kok tambah lama ini orangnya. Saya tuh udah deg-degan, anak saya kan jatuh. Udah, Pak ayo tambah gak ngebut. Udah gak ngebut dia kan. Udah sampai gang rumah, saya baru bilang, Pak ini jatuh. Dari yang pelan mungkin kecepatan langsung 85 kali waktu itu. Langsung mau depan rumah itu udah disiapin mobil, kakak ipar saya tuh udah bawa bantal ke dalam mobil. Saya mikirnya dulu, kenapa kakak kok bawa bantal, bawa apa-apa kayak mau opnam, saya mikirnya gitu. Saya masuk rumah masih pakai helm, bawa tas. Saya lihat anak saya tuh di bangku sama babysitter saya. Dia tidur, tapi pikiran saya tuh dia pingsan. Saya nangis teman-teman. Saya mikirnya gini, saya ninggal dia, ada neneknya, ada kakeknya, ada babysitter, kok masih kecolongan gitu loh. Saya tanya, kenapa Ma? Jatuh, kata mama saya gitu. Jatuh ini tadi loncat-loncat di tempat tidur, ditarik nggak nututi katanya gitu. Memang dia tinggalnya kayak udah lumping kan ya. Terus saya waktu itu ya nangis. Saya lihat suami itu yang nangis itu sampai, saya nggak pernah lihat dia nangis soalnya ya teman-teman ya. Lihat dia nangis yang turun ke bawah gitu sama apa namanya lebay-lebay gitu kan ya. Terus saya mikirnya dia, saya tambah nangis lihat dia itu tambah nangis saya. Nah teman-teman di situ saya sama suami udah langsung berangkat. Padahal teman-teman ya, saya pengen pipis itu dari jam 12 siang. Tak tahan gitu loh teman-teman, gak kerasa urusan pipisnya sampai hilang, ya kan? Tas itu ketinggalan ya Pak ya waktu itu, tas ketinggalan. Saya bawa ke Jombang, ke rumah sakit yang kerjasama sama Prudential. Ternyata nggak ada dokter bedah tulang untuk anak-anak. Saya bawa lagi ke rumah sakit Mujito, bisa, tapi harus dirobek, ya kan? Jadi saya juga mikir udah ngerasa ngerobekan itu, patah itu sakit, dirobek lagi. Saya ngerasa, aduh gimana ya, saya mikir. Teman-teman tahu nggak? Akhirnya kita disuruh apa? Yang di Persada itu rongsen, ya disuruh rongsen. Di rumah sakit itu nggak ada rongsennya, pindah rongsennya di Persada. Teman-teman tahu nggak? Kan harus bayar dulu ya kan ya. Saya tasnya kan tinggalan di rumah. Ya apa ini? Teman-teman tahu nggak? Tuhan itu luar biasa. Satunya Persada itu apotek punya nasabah saya. Ya kan? Saya lari ke nasabah saya, Mbak. Tak ceritain gitu, dikasih pinjam uang 1 juta. Oke, saya bayar itu Persada habis 750. Kita langsung berangkat ke Surabaya malam-malam ke rumah sakit Mitra Keluarga. Cuma kartu ProHS itu selalu di dompetnya dia, ya kan? Tapi ATM uang selalu di saya. Sampai dia, ya kan? Ngeri, medeni ya kan? Itu apa namanya? Salah satu mengunci gitu Pak. Terus habis gitu, saya bawa langsung ke rumah sakit Mitra Keluarga. Luar biasa sekali teman-teman. Saya di situ baru merasakan ternyata penting banget asuransi. Tanpa ada Prudential saya dimintai deposit di awal 30 juta. Karena saya pakai Prudential semua ditanggung sama Prudential. Luar biasa sekali Prudential ini ya. Ternyata selain dari segi ibarat kata bisnisnya, produknya juga luar biasa banget. Di situ kita 3 hari habis 42 juta di cover sama Prudential. Nah, waktu itu perjalanan mau ke UM teman-teman. Ada aja nggak apa-apa. Memang kan kita dapat suatu berkat kan nggak harus dibungkus dengan yang indah, ya kan? Ini anak saya sekarang, ini calon adik saya nantinya. Nah, waktu itu saya sempat putusin dia teman-teman. Biasa dilema galau ibu-ibu kan ya. Saya mikirnya gini, wah anak saya ini anak perempuan satu-satunya ya kan, soalnya kan perempuan satu doang ya kan, perempuan satu-satunya. Saya mikir nanti kalau gini lagi gimana. Saya sempat mau berhenti loh teman-teman. Saya bilang sama dia tak suruh jalani Prudential sendiri. Cuma dia bilang gini, gak apa-apa aku jalani sendiri tapi aku gak bisa UM tahun ini. Dia bilang kayak gitu. Nah dari situ saya dapat pelajaran ternyata teman-teman. Kamu hanya perlu bagi 1 kali lebih banyak daripada jumlah kamu jatuh. Kebanyakan dari kita kalau udah jatuh itu malah meratapi, downnya gak mari-mari, nangisnya gak mari-mari.
kali ditolak kayak ditolak pacar ya toh. Ya lebih gak karu-karuan. Nah saya bisa bilang kayak gini sekarang, dulu ya enggak Pak. Dulu ya enggak, saya nangis-nangis ya Pak. Terus saya mutusin waktu itu sempat kurang lebih 1 minggu ya saya galau, agak lama. Ya soalnya berurusan sama anak. Cuma satu yang saya dapat waktu itu, seandainya saya berhenti, mungkin luka itu tak bawa sampai sekarang loh. Karena prudensial ini Bapak tulangnya kan. Tapi karena saya mikirnya, wah saya harus hilangkan luka itu, gimana saya biar jadi lebih maju lagi, ya saya harus bangkit, ya kan? Oke, kita waktu itu 1 minggu langsung full lagi kejar apa? UM, ya kan? Terus ini teman-teman, no excuse. Kebanyakan dari kita, kebanyakan ya, agent terlalu banyak alasan nggak? Saya dulu begitu loh teman-teman, alasannya pakai. Nah itu alasannya habis kulaan mana gitu kan? Tanya leader kulaan alasan mana gitu kan ya? Cari 1000 alasan. Nah, seandainya waktu itu saya buat anak saya itu alasan, mungkin nggak ada saya hari ini kok teman-teman. Karena apa ya? Saya mikirnya waktu itu gini, jujur. Saya sedih sebagai orang tua, sedih banget. Lihat anak saya patah tulang kayak gitu, saya keiris pisau apa aja sakit gitu lah, apalagi anak saya patah tulang gitu kan ya. Tapi saya mikirnya, mas nggak ada alasan, saya harus sukses di sini. Di situ toh, saya harus sukses, saya harus buktiin ke orang tua, saya harus buktiin ke anak saya bisa luar biasa dari sekarang, saya bilang kayak gitu. Nah makanya kita bertahan di Prudensial sampai hari ini teman-teman. Prudensial luar biasa sekali ya. Nah, ini teman-teman, sukses bukanlah sebuah kebetulan. Di dalam sebuah kesuksesan terkandung kerja keras, ketekunan, proses belajar, pengorbanan, dan yang terpenting adalah mencintai apa yang kita kerjakan. Mencintai apa yang kita kerjakan. Dalam loh ini kalau di ini. Kalau diratapi dalam loh. Mencintai apa yang kita kerjakan. Teman-teman, kalau cuma mau sebagai penjual asuransi, karena saya ya, ini bisa dipakai bisa enggak loh. Saya kalau ngomongnya tuh manis kok teman-teman, kata agent saya itu manis banget mbaknya kalau ngomong itu sampai terngiang-ngiang gitu ya. Gitu teman-teman. Kalau kita udah oke, jalani Prudensial, terjun sekalian. Jangan cuma nanggung-nanggung. Kenapa? Kalau nanggung-nanggung gimana Prudensial mau transfer komisi yang full ya? Kita juga nanggung-nanggung kerjanya. Betul nggak? Ada agent saya tuh kayaknya apa ya? Kayak Tina bobo gitu rasanya ya. Kerja enggak, tapi dia bilangnya sih, oh aku kerja mbak dari pagi sampai sore, kita main ke rumahnya ya, lagi bobo dia. Saya paling bilang gini ke agent saya sering ngomong, ya kamu tambah ini ya, tambah gemuk rasanya ya, saya bilang kayak gitu. Biasa saya kalau nyindir, kalau marahin dia itu pakai kata-kata teman-teman, enggak yang enggak. Saya paling bilang gini, kamu kok tambah gemuk sekarang, tambah seger, saya bilang. Iya tambah ganteng, tambah seger, tambah gemuk lagi, pipimu lo kata tambah gemuk, iya tambah iyo, pasti kontur terus jarang prospek. Terus biasa ngomong dia malah cep, sampai dia tuh ngomong mbak katanya gitu. Ya iyalah, mas sekarang kan MPA berbicara ya toh, meskipun dia bilang prospek. Nah ini waktu itu di akhir bulan Desember, pertengahan Desember ya, kita udah achieve UM. Satu rekrutan lagi tuh saudara dari suami, dijelasin bisnisnya Prudensial juga. Jadi kita udah terapkan teman-teman di awal bahwasanya kita rekrut pun kita perlakukan sama seperti apa yang diperlakukan leader saya dulu. Langsung kita jelaskan bisnisnya Prudensial itu seperti apa. Kita langsung jelaskan ujungnya nanti, gitu. Karena beberapa orang kalau kita jelaskan cuma sebagai penjual ya dia bakalan jualan terus, gitu loh. Ini bisa dipakai bisa enggak teman-teman ya? Maksudnya dalam arti gini. Kalau udah klik bisnisnya di awal, itu dia ngejarnya luar biasa teman-teman. Tapi kalau kita cuma jelasin komisi tahun pertama, tahun kedua, ya dia jalannya santai, gitu. Tapi kalau kita udah jelasin bisnisnya, bulan pertama dia udah mulai rekrut kayak gitu. Nah, terus ini teman-teman, saya visualisasi itu di bulan 10. Ceritanya gini, waktu itu saya pulang prospek itu jam 10 malam ya Pak ya. Saya tuh ketemu nasabah, ya kan, dikasih referensi, terus saya telepon itu referensinya. Saya telepon, siang Bu, perkenalkan saya dari Prudensial. Oh asuransi ya, iya saya lagi cari asuransi. Agent
digituin teman-teman, soalnya ya. Oh iya Bu, nanti saya ke sana jam berapa Ibu? Jam 5 sore. Oke Bu. Dari rumah saya kurang lebih perjalanan 1 jam ke rumah ibu itu, bidan, ya kan? Saya ke sana, ternyata rumahnya kalau dibilang jauh sih sebenarnya enggak, cuma masuk ke dalam. Habis sawah kuburan, habis kuburan ganti sawah tebu-tebu, ya kan ngeri gitu loh ya. Terus oke lah nggak apa-apa. Yang penting saya ketemu nasabah dulu, gitu kan ya. Saya ke sana, saya jelasin bla 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 bla, ya kan Pak Ali. Iya sih Mbak, tapi kok kayak dipikir-pikir mana ya Mbak ya, ngerti mana ya ngomong dari tadi ya kan ya. Itu udah lama teman-teman, udah hampir jam 6, setengah 6 lah waktu itu. Orang ini singkat kata nggak closing ya, nggak mau direkrut ya toh. Hujan, deras banget teman-teman, deras banget. Itu banjir itu sampai segini. Saya sempat foto, sekali lagi ya eksis ya. Nanti tak foto, tak buat depan ya. Ternyata fotonya hilang ya, nggak ketemu. Waktu ganti HP nggak tahu fotonya kemana. Itu banjir sampai segini teman-teman. Saya kan nunggu di depan rumah ya kan, depan rumahnya dia. Apa yang masuk ibu izin, saya harus ditolak ya. Sini Mbak masuk, oh iya Bu. Sampai jam 8 malam teman-teman, jam 8 malam dia udah telepon. Deva kan ke Surabaya, saya yang daerah Jombang ya kan, karena kita bagi waktu itu. Oke, waktu itu Deva telepon kurang lebih jam 8:30 malam ya. Kamu di mana Pak? Kok belum pulang? Dia bilang kayak gitu. Ini aku prospek di daerah Peterongan, saya bilang kayak gitu kan ya. Tapi hujan Pak, ini apa? Saya tanya sama ibu itu, Bu, ada nggak jalan selain jalan yang tadi yang kuburan yang apa itu, ada nggak? Ada Pak, di sebelah sana, tapi agak jauh. Udah nggak apa-apa Bu. Nah, waktu itu teman-teman, saya nekat pulang karena udah malam banget. Yang penting udah gak hujan, meskipun masih banjir nggak apa-apa. Tas semua tak masukin ke kantong plastik, sepatu tak masukin. Ini celana tak angkat sampai segini. Saya nggak takut setan-setan teman-teman, nggak takut yang penculikan, nggak takut. Saya cuma takut dipatok ular itu aja. Karena sawah-sawah ya kan, kita kan nggak tahu jalannya. Saya dorong motor Vario, mana berat, arusnya ke sini, saya dorongnya ke sana ya kan. Udah nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Yang penting saya pulang. Saya pulang, ternyata teman-teman, waktu itu kan nggak kerasa ya, asal dorong aja. Waktu kita lewat situ kemana, saya bilang sama suami, Pak, bayangnya dulu aku dari sana sampai sana dorong motor loh, hujan-hujan, saya bilang kayak gitu. Ternyata jauh juga. Nah, di situ saya dapat pelajaran. Manakala goal kita kuat, apapun yang ada di depan mata kita nggak akan terasa kok. Itu kan karena goal saya apa? Saya pengen pulang, saya pengen ketemu anak-anak gitu kan ya. Makanya saya dorong motor malam-malam, hujan nggak kerasa gitu loh. Nah waktu itu teman-teman tahu mungkin jembatan Peterongan, jembatan layang Peterongan ya, dari sana. Saya tuh nggak nangis teman-teman, saya kan orangnya ini kan ya, kuat ya, kata bapak kok. Nggak, waktu itu karena saya muat-muat no gitu loh, ceritanya muat-muat no gitu loh. Bukan masalah ditolak nasabahnya, saya nggak itu sama sekali. Maksudnya downnya nggak banget gitu loh ya, karena itu nggak ada apa-apanya dibandingkan goal saya ya kan. Terus waktu itu pas naik di jembatan itu turun itu kan banjir banget. Saya tuh yang ngomel-ngomel, kan masih hujan ya, ini kaca motor kan tak buka gini ya. Saya tuh yang di jalan tuh yang ngomel-ngomel meluapkan isi hati yang jengkel kan ya. Mobil lewat, saya pas ngomel-ngomel, air itu masuk ke mulut, ke muka semua masukannya. Saya jengkel banget, jengkel itu saya sampai nangis, jengkel itu sampai nangis saya. Bukan nangis yang lebay-lebay apa gitu ya, enggak, tapi jengkel banget, nggak tahu. Terus saya bilang gini, kalau dapat saya harus lewat sini bawa mobil, saya bilang kayak gitu teman-teman. Saya sampai rumah ketemu dia pagi-pagi, saya bilang, Papa saya mau beli mobil. Mungkin pikir suami saya kesambar apa gitu ya, ngomong liane ya gitu teman-teman. Ya kan agent baru berapa bulan, baru 5 bulan ya kan. Saya mau beli mobil Pak, ngomong liane mah katanya gitu. Bulan 11 saya lagi jalan-jalan ke ada salah satu swalayan, itu ada pameran mobil. Nggak tahu saya tuh kok lihat Brio waktu itu. Saya seneng gitu loh, unyu-unyu merah lucu gitu. Saya udah visualisasi, saya tempel stiker Prudential di belakang, saya pikirnya kayak gitu. Bilangnya unyu-unyu lucu, padahal uangnya kan ngepasin kan ya, Brio kan murah gitu kan ya. Waktu itu singkat kata saya bilang sama suami saya, pas saya pengen Brio unyu-unyu lucu, warna merah, nanti tak tempel stiker Prudential di belakangnya. Suami saya cuma bilang apa? Wis nama ngomong liane nama. Sekali lagi dia mematahkan. Tapi saya visualisasi, saya kuat banget teman-teman, tak ingat terus. Setiap saya keluar rumah perasaan itu mobil Brio warna merah lewat depan rumah terus teman-teman.
saya di jalan itu, loh Pak rasanya aku kok ketemu mobil Brio terus warna merah mana? Wis lama, kata dia gitu. Jadi lama-lama pikirnya saya gila gitu kali ngomong itu terus ya. Tapi saya bener-bener saya yakin loh. Bahkan bulan 12 awal saya bilang sama dia, Papa bulan ini aku mau ambil mobil. Dia masih ngomong apa? Ngomong yang lama gitu. Gak apa-apa teman-teman. Ya, memang harus dibutuhkan orang seperti itu untuk kita buat goal kita jadi nyata ya kan. Terus saya bilang gini, singkat kata saya kasih tunjuk SPK langsung ya Pak di tanggal 15 ya, kurang lebih tanggal 15. Saya kasih tunjuk SPK mobil Brio teman-teman. Saya tanya-tanya sama yang bagian itunya, apa namanya, marketingnya. Oke, saya ambil Brio warna merah. Inden Mbak, adanya nanti di bulan 1, nggak apa-apa. Yang penting saya SPK dulu, nanti pelunasannya berapa dihitungkan semua. Saya kasih tunjuk suami saya pulang kerja, Pak, kertas pink gitu ya, SPK. Dia buka, loh, kamu tenang, nanti juga mobil. Iya, saya bilang gitu. Terus dia mikir gini, udah cicilan nih? Kok gila kamu itu katanya gitu. Jadi saya, karena gini teman-teman ya, income udah lumayan sih 6 juta, tapi kan kebutuhan kan ada terus gitu loh. Anak-anak, ya kan, saya tuh nggak mikir, saya tuh tipe orang yang kalau apa langsung tak jalani gitu loh teman-teman. Sampai hari ini pun gitu. Kalau suami saya tuh yang tertata rapi gitu kan ya. Nah saya tuh enggak. Terus kok apa cicilannya aku tak perfect mana, saya bilangnya gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah waktu itu di bulan Januari ya kita dari upgrade gitu ya, case-nya kurang lebih dapat buat cicilan mobil juga teman-teman. Januari tanggal 5 ya, pas kita mau MNLC itu mobil datang teman-teman. Nah mobil datang ya gitu teman-teman, udah SPK dia bilangnya apa? Jangan warna merah, warna putih. Pokoknya dia tuh matain terus ya kan. Jangan warna merah, warna putih. Ih, golnya aja warna merah kok udah diganti merah, mintanya putih, saya bilang kayak gitu. Terus ini teman-teman mobilnya, berarti tadi saya pengen mobil bulan berapa? 10. Saya SPK bulan berapa teman-teman? 12. Dalam waktu 2 bulan kerja di mana coba yang bisa buktiin impian kita? Kalau nggak di Indonesia, betul nggak? Berarti dia teman-teman, gak ada yang gak mungkin loh. Promosi dalam waktu 7 bulan ya promosi kok. Pengen mobil dalam waktu 2 bulan loh teman-teman, ya tercapai kok. Berarti di sini kan gak ada yang gak mungkin gitu ya. Ini kita yakin, lakukan gitu teman-teman ya. Nah ini kemarin saya promosi senior unit manager. Ini pun sama. Kita rencananya promosi UM ini 4, kepleset 1 teman-teman. Nah kita promosi senior unit manager. Kita promosiin unit manager 3 di bawah kita. Jadi salah satunya tadi, ini yang mana kok? Oh ya, ini teman-teman yang gara-gara tak itu tadi ya, jadi unit manager saya. Ya, luar biasa, dia udah achieve AAD juga. Sekarang omsetnya, coba ya, udah kurang lebih unitnya udah 306. Oke, udah achieve AAD dia. Nah, terus kalau yang saya dapatkan dari perjalanan UM ke SUM, apa teman-teman ya? Pas agent kan kita fokusnya kan jualan, ya kan? Kalau di sini dari UM ke SUM, kalau bisa kan jangan mandul ya. Kalau udah jadi leader, kalau bisa cetak leader, kan kayak gitu ya. Ya jualan plus cetak leader. Itu yang diterapkan sama leader saya, selalu bilang seperti itu di awal. Bisnis ini gampang, yang penting tiap tahun kamu rekrut baru dan cetak baru 2, cetak baru 2, cetak baru 2. Alhamdulillah kita cetak 3 teman-teman. Nggak wow banget sih, biasa ini teman-teman ya. Leader saya tahun kemarin cetak berapa? 10 kan namanya 7. Ya, leader saya cetak 7 UM kemarin. Tahun kemarin bareng sama saya. Jadi satu grup itu naikkan 11 leader total. Nah, di sini pelajaran yang saya dapat waktu saya ngejar SUM ini, kalau dibilang susah-susah gampang ya enggak teman-teman, semua tergantung dari mindset kita. Manakala mindset kita bilang itu mudah, ya pasti mudah kok. Waktu itu memang dari awal saya udah bilang sama leader saya mau rencananya kan mau naikin 4, yang satu kan kepleset tadi. Di sini saya sama leader saya dipantau terus gimana cara buat mereka jalan, gimana cara ibarat kata coaching mereka sampai mereka promosi. Yaitu tadi di awal kita selalu jelaskan langsung di bisnisnya. Kalau kita mau cuma untuk makan hari ini, ya jualan loh, kata leader saya gitu. Tapi kalau untuk ke depan, ya
jalanin bisnisnya. Nah, saya sama suami ini teman-teman ya, agak bertolak belakang ya. Saya tuh hobi selling sebenarnya saya hobi selling. Tahun kemarin MPI kita 236an ya. Tapi suami saya bilang gini di pertengahan tahun, dia bilang kayak gini teman-teman. Nggak apa-apa kamu startup, tapi kamu nggak naik no UM katanya gitu. Ini pilihan gitu kan ya. Ya udah saya memutusin, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya saya memutuskan untuk saya fokus di promosikan mereka UM3 ini. Nah, ini kemarin teman-teman waktu bulan Maret pas suami saya pulang dari Cina kan kita nggak ikut acara exhibition ya. Suami saya sakit, saya diinfo sama salah satu teman, Mia congrats udah achieve AD katanya gitu. Oke, saya bilang gitu. Luar biasa sekali teman-teman. Alhamdulillah dalam waktu pas di bulan Mei ini saya 2 tahun teman-teman di Prudential. Gak ada yang gak mungkin. Kita pakai sistem yang masih lama kemarin promosi UM, SUM bisa. Harusnya teman-teman jauh lebih bisa yang mau promosi AAD tahun ini. Di sini ada yang mau promosi AAD? Maksimalkan kerjaannya teman-teman, pasti sukses kok. Sukses di Prudential itu cuma ini kok kuncinya. Follow leader, follow system, activity itu aja, nggak ada yang lain, nggak ada yang disembunyikan, cuma ini aja kok kuncinya. Ya, gitu aja ya. Oh ya ini, teman-teman, mungkin kita sering ngalamin namanya kita join Prudential, jalanin bisnis Prudential itu kan ada yang jalan, ada yang enggak. Tapi manakala kita down, kita lagi ibarat kata kondisi lagi nggak bagus, kita ingat lagi why kita apa, tujuan kita apa sih join di bisnis Prudential. Kalau saya join di bisnis Prudential tujuannya cuma untuk orang tua dan kasih yang terbaik untuk anak-anak saya. Karena saya nggak tahu sampai kapan mereka ada untuk saya. Saya nggak tahu loh usia orang tua saya sampai kapan, usia orang tua saya sampai kapan, nggak tahu saya. Dan saya ingin berikan yang terbaik buat anak-anak saya ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Saya nggak mau dianggap orang tua. Makanya gini teman-teman, jujur, pertama kali saya memutuskan untuk jalan di sini, beberapa omongan gak enak. Kamu itu ninggalin masa emas anakmu, ninggalin masa emas anakmu, gitu kan ya. Tapi saya mikir, lebih baik saya ninggalin dia sekarang, ya kan, untuk saya kerja, dibandingkan nanti dia dewasa, minta sesuatu saya nggak bisa kasih, itu lebih sakit. Saya mikirnya gitu teman-teman. Udah sampai segini aja teman-teman ya, sharing dari saya, nggak ada yang luar biasa. Mungkin kalau ada yang mau tanya, tanya jawab. Lagi ya. Kalau ada yang mau tanya, saya buka 2 pertanyaan Bapak Ibu. Yang mau tanya, Pak Rof mau tanya? Terima kasih. Ada Mbak siapa? Mbak Mia. Tadi diterangkan Mbak Mia pada waktu presentasi ke orang yang pertama ya, terus dibilang 350 terus apa? Hujui. Nah, itu sehingga sempat down juga kan. Akhirnya lah itu apa kata-kata yang diberikan oleh leader sehingga Mbak Mia bangkit HO-nya. Oh, HO ya, yang diberikan. Untuk pengalaman kita dan teman-teman. Oh ya gitu. Ya, makasih. Jujur waktu itu saya jawabnya itu ya cukup banget ya. Saya jawabnya malah saya membenarkan dia. Iya ya, cocok gak benar di perusahaannya ya. Nabung 350 di cover 9 juta. Tapi waktu itu leader saya kasih jawaban karena kita fokus yang di syariah. Mungkin teman-teman tahu kalau pembagian yang di syariah itu kan ada namanya dana proteksi dan investasi. Nah, leader saya bilangnya kayak kalau untuk yang dana proteksi itu kan dari nasabah A sampai nasabah Z, ya kan? Dananya kan dipisah seperti itu, dipecah seperti itu. Setengah untuk investasi, setengah lagi untuk proteksi. Nah, dari nasabah A sampai Z ini untuk ibarat kata sakit kritis ya diambilkan dari dana itu, UP dari dana itu, opnam dari dana itu. Tapi kira-kira pada hari ini apakah nasabah A sampai Z ini sakit semua? Nah, ini kita saling tolong menolong akadnya kalau dia di syariah seperti itu. Oh iya ya, dari situ saya tahu kinerjanya seperti apa. Terus dari perusahaan-perusahaannya juga yang kerjasama kan perusahaan-perusahaan blue chip ya teman-teman ya, dalam yang keadaan apapun itu tetap dibutuhkan. Saya kasih contoh Unilever gampangannya. Unilever mau ibarat kata mau krisis model apapun lah, masa orang mandi nggak pakai sabun sih? Nah,
lebih ke ini aja, saya ngobrolnya ke nasabah seperti itu aja. Itu yang diberikan sama leader saya. Dari situ saya tahu memang penting banget sistem, penting banget kita hubungan sama leader itu seperti itu teman-teman. Nah kalau di MRT itu kan saya dari Jombang, Senin, Selasa, Rabu, Sabtu itu saya harus stay di Surabaya karena Senin ada kelas di MRT pagi, Selasa malam saya jadi PIC kelas malam, hari Rabu saya ada meeting gabungan di tim leadernya Ronald gitu. Hari Sabtu full 1 hari di kantor MRT. Belum kalau ke MRT datang dadakan ya, kita diajak ketemuan gitu, wes ya kok siap tapi agak telat gitu. Nah kan perjalanannya jauh, itu biasanya hari kalau nggak hari Jumat, hari Kamis kalau